Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang pedagang, tolong berikan nasihat agar bisa mengikuti sahabat Rasul seperti Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Baik, terima kasih. Baik. Ini yang bertanya nampaknya beruang ya. Mereka beruang. Alhamdulillah, beruang. Ya, orang yang ingin berdakwah lewat harta yang Allah titipkan. Caranya gampang. Caranya kalau ingin ikut Uthman, ikut Abdurrahman bin Auf, ikuti sirahnya. Keluarkan sirah Uthman itu seperti apa. Sekarang banyak buku-buku tentang Uthman, mengeluarkan dari sejarah, dari hadis dan sebagainya. Siapa itu Abdurrahman bin Auf? Hal pertama yang mereka berdua lakukan adalah mengamalkan nasihat Nabi terkait membangun hubungan baik dengan Allah. Jadi Uthman, Abdurrahman bin Auf itu dua-duanya sama-sama diajak Abu Bakar As-Siddiq, dan sama-sama termasuk golongan 40 orang yang masuk Islam pertama kali, masuk as-sabiqunal awwalun. Yang pertama dilatih oleh Nabi bukan teori bisnis, tapi membangun hubungan baik dengan Allah yang menguasai segalanya. Yang punya rezeki siapa? Teorinya kan begitu. Yang punya kemudahan solusi siapa? Allah. Pengentas kesulitan siapa? Allah. Sekarang Anda ingin mendapatkan limpahan rezeki, pengen bisnisnya lancar, nggak terjebak dengan kesulitan yang sulit diatasi, tapi jauh dari Allah, bagaimana itu bisa selesai? Karena itu kalau ada orang-orang yang jauh dari Allah dan dia mengandalkan kekuatan dirinya, kadang-kadang dibiarkan oleh Allah, ayo sampai kamu merasa mampu itu, sampai akhirnya lisan Anda berkata ya Allah, oh kan. Ya, karena itu apa yang terjadi? Yang mereka bangun adalah hubungan baik dengan Allah dulu. Perbaiki salat. Dicek di kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, Al-Imam An-Nawawi itu sampai merangkum kebiasaan Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari. Apa kebiasaan mereka? Tidak pernah meninggalkan tahajud dan dekat dengan Quran. Itu sampai mereka sukses pun, ketika di Madinah itu sukses bisnisnya, tidak ada yang melampaui kegembiraan mereka kecuali menunaikan sholat tahajud di malam hari sampai khatam Al-Quran. Jadi itu sesibuk-sibuknya masih sempat tahajud, sesibuk-sibuknya. Makanya kekayaannya dianggap biasa oleh mereka. Abdurrahman bin Auf itu pekerjaannya sebulan itu kalau dari hasil penghasilannya itu masih bisa dibagi dengan penduduk Madinah. Sepertiga dari penduduk Madinah itu ada yang dibantu oleh beliau untuk dilepaskan dari utang-utangnya. Sepertiganya lagi diberikan pinjaman modal untuk berusaha. Sepertiganya lagi yang tidak punya kemampuan keras untuk bekerja disantuni. Jadi semua penduduk Madinah itu mendapatkan bagian dari santunan Abdurrahman bin Auf. Ya, Abu Talhah itu paling kaya di Madinah, tapi ketika dibutuhkan oleh agamanya apa aja bisa diinfakkan. Uthman gak usah ditanya. Ya, aset-asetnya kalau perlu ada yang susah untuk masyarakat dibeli oleh beliau, diwakafkan. Itu kan kisah sumur itu, ya. Kisah kebun itu yang sekarang jadi penginapan yang viral itu pekerjaan mereka. Bagaimana itu bisa terjadi ketika hubungan dekat dengan Allah itu terjalin? Karena itu kalau kita ngaji Kitabul Buyuh, bab tentang bisnis, sebelum nyampe ke sana kan dibuka dengan Kitabul Iman, Kitabul Ilmi, Kitabul Shalah. Imannya perkuat dulu, belajar ilmunya yang kuat, ilmu manajemen bisnis, ilmu dagang, supaya tahu bagaimana Islam memberikan spirit kepada perdagangan dan bisnis. Jangan menipu, jangan curang, ini strateginya. Bagaimana bikin objek kita mudah dikenali masyarakat, bagaimana orang senang dengan produk kita, bagaimana orang-orang itu melihat produk itu dengan hati, bukan sekedar dengan pikiran. Jadi begitu datang tuh udah nggak nawar lagi, itu ada. Ya, membangun trust teorinya bagaimana ada. Tapi setelah Kitabul Iman, Kitabul Ilmi, baru kemudian masuk kepada jembatan-jembatan yang kuat. Kitabul Shalah, sholatnya isi. Kan nanti ada sholat-sholat tertentu yang mensupport kepada lapangnya rezeki, seperti sholat duha. Tapi bukan berharap dengan sholat itu ditarik ke dunia, bukan. Otomatis tuh kalau sholatnya benar, Allah lapangkan rezekinya. Ada yang terkait dengan perlindungan. Jangan dikira bisnis ataupun bahkan berdagang akan sepi saingan. Kadang-kadang teorinya, ini di Quran isyaratnya sampai di hadis, akan ada persaingan-persaingan yang kadang-kadang kasar sifatnya. Ada yang ingin menjatuhkan, menyingkirkan, bahkan ingin menzalimi, itu akan ditemukan. Ya, orang Yahudi itu kan dendamnya kepada Nabi saat di Madinah, salah satunya karena faktor bisnis. Di ekonomi, Nabi membuat stabilitas harga supaya masyarakat mendapatkan keadilan sosial dalam konteks berekonomi, supaya stabil. Mereka bersikap monopoli tadinya. Sudah 600 tahun berhasil monopoli di sana, distabilkan lagi oleh Nabi, marah mereka. Ya, ketika marah itu merasa bisnisnya terganggu, padahal Nabi ingin menerapkan keadilan sosial pada masa itu. Maka dibuatlah kemudian makar-makar dan sebagainya, dibiayai orang-orang tertentu untuk menyakiti Nabi. Itu bisa terjadi.
Nah, nanti ada teori-teorinya seperti apa supaya dilindungi. Tahajud itu mendatangkan perlindungan dari Allah, bahkan membimbing Anda untuk bersikap proporsional dan profesional. Nanti ada di Quran surah ke-17 ayat ke-79 sampai 81, termasuk 4 keutamaannya. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Nah, jadi prinsip yang pertama, kita harus punya komitmen yang kuat dengan Allah. Kata Allah, kerja ya kerja. Kata Allah, usaha ya usaha, jangan diam. Di usaha itu sepanjang keluar yang disebut usaha dari dalam tubuh kita, kaki melangkah, tangan bergerak gitu kan, kemudian mulut berbicara, bersuara, atau telunjuk menunjuk aja, ada usaha, rezeki turun. Tapi ingat, usaha Anda tidak akan selamanya ada di atas. Mungkin suatu saat akan turun, kan? Mungkin Anda ada di puncak, mungkin suatu saat Anda turun, mungkin kadang ada di puncak, kadang stabil aja. Tapi kalau Anda melihat peluang, cepat kejar selama peluang itu baik. Itulah yang dimaksud kompetisi yang sehat. Ada paten kejar, ada tender, ikut tender dengan cara yang baik, cara yang normal, ikut. Kalaupun bukan rezeki Anda, nggak ada masalah. Saya kasih rahasia besarnya. Sepanjang Anda betul-betul ikhtiar dilakukan karena Allah, maka perhatikan baik-baik. Kadang-kadang Allah seakan menunda apa yang menjadi hak Anda, bukan ingin menunda dan membiarkan Anda tidak mendapatkan sesuatu, tapi ingin memberikan semua nikmat secara sempurna. Karena di atas itu ada nikmat pahala, ada nikmat doa, ada nikmat istighfar, ada nikmat usaha, dan nikmat hasil yang tiada terputus. Lihat sini. Kalau antum sehari berusaha, nggak dapat apa-apa. Memang, mohon maaf, hasilnya belum dapat diraih, belum dilihat tuh. Tapi bukankah pada saat itu doa antum akan bertambah? Bukankah malamnya salatnya nambah? Tahajud? Bukankah di situ kadang-kadang kita istighfar, ya Allah? Teman-teman, bukankah istighfar menggugurkan dosa? Bukankah berdoa menambah harapan, mengakumulasikan sesuatu? Bukankah tahajud menambah pahala lagi? Kadang-kadang yang diinginkan oleh Allah pertama kali bukan dunia dulu. Ketika Allah mencintai seorang hamba, dia akan berikan pahala akhirat dulu. Karena dunia itu sifatnya sementara. Hei fulan, kamu kemana aja? Kemarin kamu jauh dari saya, baru sekarang kamu pikir dekat dengan saya. Saya nggak pengen kasih dunia dulu, dunia itu kecil. Kalaupun di seekor sayap samuk sebelahnya, sebelah sayap nyamuk ada dunia itu ada nilainya, saya kasih buat kamu deh, nggak ada nilainya. Ya, karena itu saya ingin kamu akhirat sempurna dulu. Saya ampuni dulu dosa-dosa kamu yang kemarin. Begitu sudah diampuni, hari kedua istighfar lagi diampuni, saya kasih pahala yang banyak. Begitu pahala udah dapat, dosa udah diampuni, baru dunia diakumulasikan. Karena hukum dunia itu, kalau antum usaha akan terus diberikan. Jadi nggak ada yang nggak dikasih. Jadi kalau antum sehari bekerja ini, kelihatannya nggak dapat apa-apa. Bukan nggak dapat apa-apa, disimpan untuk diakumulasikan. Nanti dosa antum tuh udah hilang, amalan udah banyak, antum dapat banyak. Kadang-kadang nggak sadar kalau saat dapat banyak itu sebetulnya itu hasil usaha antum sebelumnya. Itu teorinya begitu. Ya, jadi nggak ada yang nggak dapat apa-apa, semua akan dinilai. Sepanjang antum bergerak dikasih, dan antum buktinya hidup juga. Sampai ke hari itu kan masih hidup, bisa makan juga di hari itu, bisa beraktivitas juga, sehat juga dan sebagainya. Belum dapat apa. Makanya kata Nabi, yang hari itu ada makanan, dia orang kaya sebetulnya. Kalau besok masih ada lagi, kaya banget. Antum sampai sebulan masih ada cadangan. Kenapa kita mesti berkeluh kesah? Dan belum tentu hidup juga sampai besok. Yang tuh mau ngumpulin apa? Nah, maka prinsip yang terbaik adalah ketika antum berikhtiar, ikhtiar usaha yang maksimal. Tapi jangan khawatir kalau antum kerja sehari nggak dapet, 2 hari belum ada usaha. Jangan khawatir teman-teman sekalian. Rumus yang mengatakan semua ketika badan bergerak, maka rezeki dituliskan untuk keluar. Tapi kadang-kadang ada yang Allah inginkan lebih besar dari apa yang Anda harapkan. Apa yang Allah harapkan, ikutkan ke situ, maka Anda akan mendapatkan akumulasi bagiannya. Itu yang dilakukan oleh Sayyidah Hajar. Begitu beliau kemudian naik ke Marwah, nggak dapat, naik ke Safa, nggak dapat. Apa pernah tertuliskan dalam riwayat sedikit aja Sayyidah Hajar mengeluh? Tunjukkan kepada saya kitab mana yang pernah menunjukkan riwayat ketika bolak-balik itu kemudian Sayyidah Hajar berkata, ya Allah, saya kan istri Nabi, saya kesini memenuhi perintahmu, ya Allah, ini udah capek, kenapa belum turun juga? Pernah nggak? Kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke yang ketujuh. Begitu sampai di Marwah, baru kemudian diakumulasikanlah itu. Apa yang terjadi? Ibunya yang usaha bolak-balik. Akhirnya keluar dari mana? Anaknya, kakinya kemudian menghentak lagi. Tiba-tiba keluar air dari situ. Pertanyaan saya, ibu yang lebih tahu di belakang. Kan kalau anak itu sedang haus, pasti tangan kakinya bergerak kan? Kenapa saat pertama disimpan bergerak, airnya keluar? Sudah 7 kali bolak-balik, baru air keluar.
Silakan lihat riwayatnya. Pada hentakan itu, ketika 7 kali ibunya bolak-balik, malaikat mengepakkan sayapnya. Itu yang menghantam air kemudian keluar air. Malaikat yang ditugaskan Allah memberikan rezeki namanya Mikail. Itu ada di Quran surah kedua ayat ke-98. Ya, man kana aduwwan lillahi wa malaikati wa rusuli wa jibril wa mikail. Mikail. Di antara tugas Mikail oleh Allah ditugaskan untuk memberikan rezeki. Yang paling menarik, perhatikan baik-baik. Begitu airnya keluar, ibunya sedang di marwah, sedang berdoa nih. Makanya kalau sa'i di sofa ngadep ke kiblat berdoa dulu, ke marwah ngadep ke kiblat berdoa dulu. Begitu sedang berdoa nyampe ke marwah yang ke-7, anaknya lebih kencang menangisnya. Ibunya mendengar suara nggak biasa, dikejar ke sini. Begitu kejar ada air. Apa kata ibunya? Lihat kalimatnya. Zam, 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 zam. Ibunya tidak mengatakan ijma, 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 tapi zam, 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 zam. Zam itu artinya kumpul jangan berhenti, kumpul jangan berhenti, kumpul jangan berhenti. Sampai sekarang air itu tidak pernah berhenti. Perhatikan bagaimana akumulasi pekerjaan seorang ibu yang sangat serius menghasilkan rezeki bukan hanya untuk dirinya, untuk anaknya, cucunya, cicitnya, dan berganti generasi sampai kita sekarang. Kita aja ke zaman Nabi Muhammad, itu teman-teman sudah lewat 15 abad. Nabi Muhammad ke Nabi Ismail 29 generasi. Satu generasi bisa ribuan tahun. Nabi Muhammad ke Nabi Musa aja 2000 tahun, ke Nabi Isa 600 tahun. Sekarang ke Nabi Ismail 29 generasi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Addan bin Adi bin Adri, ya, bin Muqawwam bin Nahur bin Tari bin Ya'rub bin Yasub bin Nabit bin Ismail alaihissalam. 29 generasi. Yang bisa mengulang 29 ini saya bebaskan paspornya untuk menghafal Quran di pekan depan. Silakan. Boleh, silakan. Tapi kalau salah satu tambah satu ayat. Jelas? Terakumulasi. Maka boleh jadi kita berusaha bekerja, sehari belum dapat, 2 hari dagang belum dapat, tenang. Begitu antum 3 hari, tiba-tiba dagangan diborong habis. Itu sebetulnya usaha antum yang sebelumnya. Tapi antum dapat bonus ampunan dosa, pahala, macam-macam. Maka jangan mengeluh. Dan jangan pernah antum sekali-kali, awas ya, awas, mengeluarkan kata-kata yang seakan-akan Allah menghentikan rezeki antum. Maka disitulah kesulitan paling sulit akan antum awali. Ya Allah, apa engkau nggak sayang dengan saya? Saya perlu usaha apa lagi? Kenapa belum diberikan juga? Dan sebagainya. Itu kadang-kadang membuat seseorang kalau sudah kehilangan arah seperti itu sampai meninggalkan agamanya. Itu yang paling fatal. Paham ya? Lihat baik-baik ya, ini janji Allah. Kalau ada hidayat yang berjanji, Anda boleh tinggalkan. Tapi kalau Allah yang berjanji, mustahil diingkari. Kata Allah, kalau ada orang mengerjakan amalan sebelum tiba dipanggil, apalagi dia bangun tahajud sebelum subuh, saya berikan 4 kemuliaan yang tidak pernah saya berikan pada orang selainnya. Subuh 4:07, Anda bangun jam 3, tahajud, istighfar, Anda dijamin oleh Allah saya berikan 4 keistimewaan yang tidak saya berikan walaupun kepada orang yang sholat tepat waktu, sholatnya khusyuk tapi nggak tahajud, nggak akan dikasih oleh Allah 4 hal ini. 1, lihat ini. Dan amalan ini nggak pernah ditinggalkan oleh para sahabat, baik yang birokrat, baik yang diplomat, juga para pengusaha. Perhatikan amalannya. Wa minal laili fatahajjad bih. Di antara sementara malam sebelum subuh bangun, tunaikan tahajud. Kalau Anda tunaikan tahajud, saya berikan 4 hal kata Allah. 1, asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang rajin tahajud, maka karirnya akan saya angkat, saya tempatkan di tempat pekerjaan yang lebih mulia. Orang yang rajin tahajud, kata Allah, saya akan angkat karirnya, ditempatkan di tempat terbaik sesuai dengan maslahat hidupnya. Anda nggak usah mengerjakan banyak hal. Karir naik, tidak bayar. Tenaga, tidak banyak. Harta, nggak keluar. Tenaga, tidak banyak. Pengetahuan dijaga. Kata Allah, Anda rajin tahajud, saya angkat ke tempat yang terbaik dengan posisi yang paling bagus. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. 2, kalau Anda akan bekerja, maka Anda akan dibimbing oleh Allah untuk memulai pekerjaan Anda. Allahu Akbar. Mau masuk kantor, tiba-tiba di jalan ada kecelakaan. Sebelum lewat, tiba-tiba hati Anda dipalingkan. Jangan lewat situ, lewat yang ke sini. Sebelum masuk kantor, tiba-tiba ada kemacetan. Tiba-tiba ada informasi, Pak, jangan ke situ. Bapak lewat sana saja, jalannya lebih mudah, tidak ada macet. Siapa yang menggerakkan orang itu? Allah. 3, wa akhrijni mukhraja sidqin. Anda punya kesulitan, langsung dibimbing oleh Allah keluar dari kesulitan itu. 4, ini yang hebat. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau di pekerjaan Anda, di karir Anda ada yang jahil, ingin menyingkirkan Anda, menyungkurkan Anda, ingin bahkan maaf, ya maaf sekali, maaf, mencelakai Anda, maka yang pertama menolong,
Allah langsung yang memberikan pertolongan tanpa perantara siapapun. Ayat ini turun itu saat Nabi dikepung oleh 100 pemuda pasukan khusus dengan pedang terhunus, yang kalau bahasa kita sekarang, angkatan darat punya kopassusnya, angkatan laut punya denjakanya, kemudian angkatan udara punya paskasnya. Itu 100 orang pasukan khusus, pedang terhunus. Kata sejarawan, binatang lewat walaupun lalat ketahuan. Ayat ini turun, apa yang terjadi? Allah, cuma 3 orang, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, 3 Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi pada Ali, ini Ali pemuda taat, rajin salat malam, dekat dengan Nabi. Ketaatannya dari Nabi gak pernah dibantah. Ali, kamu tidur di tempat tidur saya. Tempat tidur itu sasaran 100 pemuda, pedang terhunus, taruhannya nyawa. Tapi Ali mengatakan, bala ya Rasulullah, siap bertaruh dengan nyawanya. Tidak pernah terdengar dalam kitab sejarah Ali protes, jangan saya Rasulullah, Abu Bakar aja yang tuaan dikit. Enggak. Abu Bakar, temani saya hijrah, siap ya Rasulullah. Temani saya hijrah, siap ya Rasulullah. Begitu akan berangkat, lihat turun ayat tadi. Begitu turun, waj'alni min ladunka sultanan nasira, ditambah surat Yasin, ditutup kemudian maaf pandangan mereka semua. 100 pemuda dibuat ngantuk, Nabi lenggok saja keluar tanpa pernah disadari oleh 100 orang itu. Dilindungi oleh Allah, dibebaskan bahkan dari jebakan-jebakan yang siap menghimpit beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa amalan beliau sampai-sampai kemudian dijaga oleh Allah? Kata para ulama, bukan sekedar beliau nabi, tapi tingkat ketakwaannya kepada Allah begitu luar biasa. Buka hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 2008, bagaimana tingkat tahajud Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang 3 orang sahabat, namanya 1 Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, 2 Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu taala anhu, 3 Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Datang semua pada Sayyidah Aisyah bertanya tentang cara tahajud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'alu Sayyidata Aisyah radhiyallahu taala anha, kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidah Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tolong jangan ditanya bagaimana panjang dan bagusnya salat Nabi. Saya aja pernah tiduran, begitu malam tidur tangan saya bergerak kena kaki Nabi sedang salat. Tuh Anda bayangkan. Ini pemimpin, kalau sedekah 100 unta, kalau infak tak terkira, kalau emas segera dibagi. Di riwayatnya, bahkan di riwayat sahabat Ibnu Abbas, Nabi itu kalau sedekah nggak terkalahkan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Tapi kalau istirahat di rumahnya, kata Sayyidah Aisyah, saya tidur, tangan saya bergerak, terkena kaki suami saya. Saya tanya pada Anda, kalau ada seorang istri tidur, kemudian bergerak, tangannya kena kaki suami, itu tandanya ruangannya sempit atau luas? Sempit atau luas? Bukan cuma sempit, RS7. Ruangan sangat sempit sekali sehingga selonjoran saja susah. Pertanyaannya, Nabi kaya atau miskin? Ruangannya sempit, Nabi kaya atau miskin? Kaya. Kalau disebut kaya, kaya karena sedekahnya paling banyak. Disebut miskin, miskin karena tempat istirahatnya begitu sempit. Ternyata beliau miskin urusan dunia tapi kaya urusan akhirat. Malam hari, kata Sayyidah Aisyah, saya tidur, tangan saya kena kaki Nabi. Saya bangun, saya lihat kakinya sudah bengkak. Padahal baru rakaat pertama. Rakaat pertama kakinya bengkak. Bertanya Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, afalam, ya Rasulullah, lima hakada, kenapa mesti begini? Alam takut madmunan, bukankah engkau dijamin masuk surga? Engkau belum wafat, surat surga sudah turun, inna a'tainakal kautsar. Ya Rasulullah, kenapa mesti begini? Alam takun ma'suman, bukankah kau dijaga dari dosa? Engkau maksum, madmun bil jannah, kenapa mesti tahajud sampai bengkak-bengkak kakinya ya Rasulullah? Kata Nabi, afala akunu abdan syakura, apa enggak boleh aku jadi hamba yang bersyukur? Penasaran 3 sahabat tadi, diikuti Nabi besok harinya, sholat di belakang Nabi. Pertama Hudzaifah, begitu sholat di belakang Nabi, kata Hudzaifah, aduh, Masya Allah, tidak ada sholat yang paling indah kecuali sholat di belakang Nabi. Kalau beliau berdoa tentang surga, umat didoakan masuk surga. Kalau beliau sampai di ayat neraka, berlindung supaya umatnya nggak ada yang masuk neraka. Kalau beliau ada di ayat doa, beliau memanjangkan doanya, bermohon kepada Allah. Tak terasa rakaat pertama 100 ayat Al-Baqarah, kata Hudzaifah. Besoknya Ibnu Mas'ud penasaran, Abdullah bin Mas'ud ikut di belakang Nabi sholat. Kata Ibnu Mas'ud besoknya, benar, tidak ada yang paling indah kecuali sholat di belakang Nabi. Saya kira 100 ayat akan ruku, ternyata diselesaikan Al-Baqarah 286 ayat rakaat pertama.
Saya kira ruku nyambung ke Ali Imran 200 ayat. Saya kira ruku nyambung ke An-Nisa 176 ayat. Baru kemudian ruku. Rakaat pertama 5 juz 4 halaman. Nabi. Besoknya 3 orang ini gak ikutan lagi. Bukan karena capek. Kata Ibnu Mas'ud, saya itu selalu meniru di mana Nabi akan ruku. Saya menduga-duga untuk meniru dan mempraktekkan. Kayaknya sekarang ruku, bukan. Kayaknya sekarang bukan. Kayaknya sekarang bukan. Daripada saya banyak menebak, lebih baik saya sholat sendirian aja. Nanti baca kitabnya Imam An-Nawawi itu, ya, di At-Tibyan, halaman 37 paling kanan sebelah atas. Baris 1 sampai 3 tuh disebutkan. Kata Imam An-Nawawi, sepeninggal Nabi, Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Abdurrahman bin Auf, orang-orang kaya yang asetnya sekarang masih ada, itu tidak pernah meninggalkan tahajud. Sekali tahajud, khatam Al-Quran dalam tahajudnya. Nah itu Nabi. Bagaimana Nabi dijaga oleh Allah, dibebaskan dari kejaran 100 pemuda tadi, dilindungi oleh Allah, disayang oleh Allah. Apa amalannya? Jangan dikira Nabi yang dijamin surga ini, surganya tingkat tinggi, Firdaus, tidak ada hisab, orangnya al-amin, masuk langsung ke surga. Apa dikira di dunia tidak beramal? Tidak. Tahajudnya sampai bengkak kakinya. Saya tanya pada antum, siapa yang pengen masuk surga Firdaus? Angkat tangan. Yang pengen masuk surga Firdaus, angkat tangan. Dah, turun. Bersama Nabi. Bersama Nabi. Angkat tangan. Ah, turun. Siapa yang pengen ke surga tanpa hisab? Angkat tangan. Ah, turun. Sekarang balik. Siapa yang nggak punya dosa? Angkat tangan. Siapa yang dosanya dikit? Angkat tangan. Siapa yang dosanya banyak? Angkat tangan. Ah, ulang. Siapa yang dosanya banyak? Angkat tangan. Masya Allah. Dah, turun. Siapa yang pengen ke surga Firdaus? Angkat tangan. Ini manusia paling aneh. Pengen ke surga Firdaus, modalnya dosa banyak. Nabi kita aja yang surga Firdaus masuk tanpa hisab, ngerjain tahajud, kaki sampai bengkak. Ente pengen ke surga, yang bangun matanya yang bengkak, kaki biasa-biasa. Di mana logikanya? Ini Pak, Bu, zaman-zaman Nabi tinggal milih mau yang mana. Gitu. Saking ringannya. Cuma mendidik untuk mendapatkan ini, itu pun butuh perjuangan. 13 tahun ditanamkan dulu akarnya dalam jiwa. Fase Mekah. Pindah ke Madinah sampai dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orientasi, visinya, cara berpikir mereka, tingkat panjangnya itu sudah bukan dunia lagi, tapi akhirat. Jadi mereka memahami dunia itu untuk bertugas saja, untuk dinas. Kembalinya ke akhirat. Bagaimana memilih aktivitas di dunia dalam berdinas supaya sukses ke akhirat? Maka diturunkanlah kemudian kemuliaan akhiratnya. Ini yang sering saya gambarkan dengan sederhana, menurunkan kurikulum surga ke bumi. Kan sederhana, di Quran kan dijelaskan. Yuk, ngajinya diperbaiki ngajinya. Coba kalau ngaji tematik, turunkan supaya hidup kita itu berarti, terukur. Anda mau ke surga, mau surga yang mana? Kan ragamnya banyak, surga dengan Nabi ada, taman surga ada, seluas langit dan bumi ada. Ya, surga yang kelas biasa ada, sebiasa-biasanya surga juga. Ya, nikmatnya luar biasa. Dibagi 4, dari 4 diurutkan lagi. Ada yang Firdaus, ada yang Aden. Pintunya ada 8 amalan. Ada pintu Ar-Rayyan untuk yang puasa, pintu tahajud, pintu sedekah. Jadi ketika mereka menurunkan kurikulum ini, dijadikan passion di bumi. Contoh, ada surga seluas langit dan bumi. Ya, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bergegas Anda koreksi diri, introspeksi, evaluasi, dan berharap nanti saat pulang ke akhirat punya rumah di surga seluas langit dan bumi. Disediakan bagi orang takwa. Apa amalannya? Ayat 134-nya ternyata amalan harta yang duluan. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Yang gemar berinfak, infak. Ternyata infak itu bisa umum luas. Ya, nafkah ke suami, suami ke istri disebut infak. Awas Bu, nafkah itu singkatan dari infak. Dalilnya Quran surah keempat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Pemberian pada orang tua, kerabat, saudara disebut infak. Quran surah kedua
ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Ya. Pemberian jenis sedekah, cirinya infak. Ya. Dalilnya apa? Quran surah Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Dari sini muncul zakat. Zakat disebut sedekah. Quran surah 9 ayat ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 golongan. Ini orientasinya kalau ingin mendapatkan surga, dengan surga yang indah, rumahnya luas, mewah, seluas langit dan bumi, silahkan ambil passionnya dengan harta. Makanya banyak orang kemudian, beberapa kalangan sahabat Nabi berusaha dengan passionnya. Ilmunya di sini, punya manajemen, bisnis, di ekonomi, dagang dia. Orientasinya apa? Supaya bisa mendapatkan surga tadi. Turunkan ke bumi kurikulumnya. Begitu diturunkan, maka dia ambil passion harta. Dia keluarkan bab bisnis dalam Al-Quran. Gimana cara bisnis yang baik? Ya, dia ikuti petunjuk Nabi. Jauhi ini, lakukan ini, tinggalkan riba, jauhi korupsi, jauhi kolusi, jauhi macam-macam, tinggalkan yang ini. Ini yang berkah, ini yang tidak. Keluarkan semua. Jadi passion kehidupan. Hasilnya bagaimana? Muncullah seperti Abdurrahman bin Auf. Modal cuman pakaian. Modal pakaian Pak saat hijrah ke Madinah. Tiba-tiba 3 bulan saya jadi orang kaya, nomor 3 di Madinah. Setahun kapaknya terbuat dari emas. Setahun. Tapi pekerjaannya apa? Yang paling membahagiakan bagi beliau bukan saat datang peningkatan omsetnya. Jadi Pak, 600 truk isinya emas, perak, dan logam mulia itu biasa bagi beliau. 600 truk datang, isinya emas semua. Emas, perak, logam mulia, dan sebagainya datang. Biasa aja. Kapak terbuat dari emas. Coba. Tapi apa pekerjaannya? Tiap hari dilihat orang Madinah. Siapa yang tidak mampu, disantuni sepertiga orang Madinah. Yang punya utang dibebaskan. Yang belum kerja, dikasih modal. Malamnya disebutkan, gak ketinggalan tahajud. Gak ketinggalan tahajud. Bahkan sekelas Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, itu disebutkan Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, sampai khatam Al-Quran tahajud dia. Bayangkan, kaya sekaya-kayanya, kaya kan kaya dibagi 3. Kaya, kaya banget, kebangetan kayanya. Ya. Ini udah kebangetan kayanya, masih tahajud juga. Yang sekarang apa? Sekaya-kayanya, lihat kapaknya masih dari emas gak? Mungkin minyak kayu putih cap kapak aja nggak punya. Tapi ya orientasinya ini, makanya kenikmatannya itu saat ibadah. Jadi kata Nabi itu kaya itu biasa bagi umatku, biasa. Jadi biasa aja. Pertanyaannya, apakah Bilal cemburu? Tidak. Apakah Ali cemburu? Tidak. Karena Bilal mengejar yang lain. Jadi begitu yang kaya-kaya tadi melihat, misal Quran surah ke-28 ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Hei, hartamu pakai untuk cari akhirat, tapi jangan lupakan duniamu. Gaya silahkan. Dengan niat ibadah. Silahkan kaya sekaya-kayanya. Subuhan pakai Ferrari, duhur Lamborghini, asal pakai Pajero, ini silahkan aja, gak ada masalah. Ya, mau ke Mekah pakai private jet, gak ada masalah, silahkan. Tapi orientasinya akhirat. Tahajud tetap jalan, biasa aja gitu. Ya, silahkan, maksimalkan. Tapi tujuan utamanya apa? Ibadah. Apakah Bilal cemburu? Tidak, karena saya pengen carinya dengan tenaga. Saya nggak pengen capek kerja, saya pengen adzan aja. Masuk surga juga. Ya ketemunya di surga juga. Ente pakai harta, pakai disibuk 24 jam nyari gini ibadah. Saya adzan doang, surga juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Nabi, aku mendengar terumpahnya Bilal di surga. Garansi adzan. Kalau cuma nggak bisa adzan ke surga, ngapain saya seperti Anda katanya. Tapi kan passionnya beda-beda, lain-lain. Ali cari dengan ilmu, karena Allah aja. Bilal udah adzan, saya ke masjid saingan udah ada yang adzan. Yang kaya sudah ada, saya cari dengan pengetahuan. Maka Ali fokus pada pengetahuan. Diikuti setelahnya dengan Abu Hurairah tuh, ada Salman Al-Farisi dan sebagainya. Pengetahuan, ilmu. Makanya dikenal Ali itu termasuk sahabat yang jenius, Pak. Jadi ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Thalib, ya Amr bin As, termasuk Khalid bin Walid itu jenius. Ada kitab namanya Kitab Al-Jawahir, karangan Syekh Tantawi Al-Jawahir. Coba buka bab yang terakhir, jilid yang terakhir.
itu jilid paling terakhir itu suka ada teka-teki gitu. Ya, teka-tekinya bukan teka-teki silang kayak yang sekarang isi kotak sekian, ini kolom sekian, miring kanan, miring atas, silang ini tidak, bukan. Itu permainan matematika, tapi menggunakan Al-Quran dan diinspirasi dari kisah nyata. Ternyata sahabat Ali bin Abi Thalib karramahullah wajah, menantu Nabi yang paling mulia ini, itu termasuk juga ahli matematika. Tuh. Ahli tafsir iya, ahli hadis iya, balaghah paling fasih, sampai punya sekarang kitab namanya Nahjul Balaghah. Tulis Nahjul Balaghah untuk menunjukkan kefasihan sahabat Ali bin Abi Thalib. Ternyata itu pakar matematika. Dan sering saya kisahkan ini, seorang mengadu kepada kepada Ali bin Abi Thalib, mengadukan istrinya. Ya Amirul Mukminin, istri saya selingkuh. Istrinya protes, tidak ya Amirul Mukminin, saya tidak. Selingkuh, tidak. Ditanya, kamu selingkuh? Tidak. Bersumpah mau? Saya bersumpah. Kamu dari mana tahu ya? Ada saksi? Tidak. Dari mana bisa katakan selingkuh? Masa 6 bulan sudah lahiran? Orang normal 9 bulan, dia 6 bulan katanya. Kata Ali senyum, Ali ketawa. Apakah engkau tidak baca firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Dibacakan Al-Quran surah 46 itu, Al-Ahqaf ayat 15. Ya. Sampai kepada kalimat wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Mengandung dan menyapihnya. Menyapih itu memberikan ASI sampai disapih selesai, itu 30 bulan. Terus kenapa? Apa engkau juga nggak baca firman Allah di Quran surah 31 Luqman ayat yang ke-14 itu? Ya, wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain. Seorang ibu itu mengandungnya luar biasa sulit, berat, sampai menyapihnya aja butuh 2 tahun. Ente nggak baca, di Al-Ahqaf disebutkan ayat 15, mengandung, menyusui, sampai disapi itu 30 bulan. Menyusui, menyapih saja di Luqman 2 tahun, 2 tahun kan 4 bulan. Kalau 30 dikali 24, bukan kan 6 bulan. Itu namanya prematur, Cepi. Ya, kalau masih hidup sekarang mungkin begitulah. Itu namanya kelahiran prematur. Istilahkan begitu. Itu orang dulu begitu, Pak. Jago-jagoan lah. Ada yang logika, ada yang macam-macam. Ada yang liberal, yang sejago-jagonya liberal zaman dulu tuh langsung sama anak kecil kalahnya. Sama anak kecil. Tokoh liberal nantangin para ulama sekota. Ya, merasa paling hebat, sama anak kecil dipanggil. Apa masalahnya katanya? Kamu yang mau lawan saya, kamu masih kecil ya. Masalahnya apa? Disebutkan lah, di mana keadilan Allah? Setan diciptakan dari api, dibalikin lagi ke api, enak dong. Kita kan dari tanah dibalikin ke api. Apa-apa tadi supaya mendekat, begitu mendekat ditampar. Wah, wih, katanya kurang ngajar kamu. Apa yang kurang ngajar? Sakit emang, sakit. Kok bisa sakit? Pipi kamu kan dari kulit, tangan saya dari kulit. Kan sama-sama kulit. Kalau kulit dengan kulit saja bisa sakit, bagaimana setan dari api dengan neraka dari api dengan kadar yang berbeda? Siapa anak kecil itu? Nu'man bin Thabit, dikenal dengan Abu Hanifah, yang wafat tahun 150 Hijrah. Ini hebat-hebat, Pak. Apa rahasia mereka? Mengamalkan hadis Nabi SAW. Makanya zaman Nabi yang jadi birokrat ada, diplomat ada, Amr bin As, Umar bin Khattab. Ya, tapi mohon maaf, ilmu masih tinggi, jenius juga ilmunya. Ditanya apa aja bisa jawab, hadis paham, Quran hafal, tahajud jalan. Jadi Anda silahkan mau jadi apapun yang baik-baik. Diplomat silahkan, birokrat silahkan, jadi pejabat silahkan. Tapi jadi yang baik, Pak. Sekarang kita butuh orang baik. Jadi profesor ilmuwan silahkan jadi yang baik. Karena kalau yang baiknya itu hilang, maka apa yang didapatkan jadi maksiat, jadi madorat nantinya, celaka. Tenaga silakan untuk digunakan pada yang baik-baik, mulia Pak. Asal kita mau mengejar ini, surga.